Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 231095-2007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar dengan temanya atau judulnya yaitu aplikasi ruangan khusus merokok. Di sini kita memiliki 5 sensor, yaitu 4 sensor digital dengan yaitu vibration sensor, touch sensor, gas sensor, dan flame sensor, dan 1 sensor analog yaitu fototransistor atau UV. Vibration sensornya ini adalah fungsinya sebagai mendeteksi adanya getaran yang nantinya akan membuka pintu, dan posisinya itu diletakkan di bawah sebelum lantai pintunya ini. Lalu yang kedua ada touch sensor, fungsinya itu mendeteksi adanya sentuhan yang akan dihubungkan dengan tombol buzzernya ini. Tombol buzzer ini nantinya akan membuka pintu dengan posisinya itu diletakkan di dinding dalam ruangan. Lalu yang ketiga ada sensor gas, yaitu fungsinya membuka ventilasi, nantinya akan membuka ventilasi ketika mendeteksi adanya gas atau asap dari rokok. Yang keempat ada flame sensor atau sensor api yang nantinya akan mendeteksi api atau kebakaran di dalam ruangan. Nantinya akan mengakibatkan speaker aktif, lampu LED-nya, serta motor fire sprinkler. Posisi flame sensornya ini diletakkan di lantai ruangan. Yang kelima ada sensor analog, yaitu sensor fototransistor atau UV-nya ini nantinya akan dihubungkan pada lampu. Nantinya akan menandakan jika pada siang hari lampu akan mati, dan pada malam hari lampunya akan mati. Pada malam hari lampunya akan aktif. Posisinya itu diletakkan di atas atau di langit-langitnya ini. Baiklah, langsung saja kita runningkan. Nah, di sini semua sensor digital berlogika 0, yang kita mulai dari sensor gas atau gas sensor. Di sini ketika seseorang merokok, maka sensor gas ini akan mendeteksi adanya asap atau gas. Maka gas sensor akan mengeluarkan output tegangan sebesar 5 volt menuju R4 dan menuju diumpankan ke op-amp non-inverting dan diumpankan ke resistor 14 dan diumpankan lagi ke kaki base transistor dengan prinsip fix bias. Dari kaki emitternya ini akan menuju ke ground, sedangkan kaki kolektornya ini akan diumpankan ke dioda dan relay. Maka pada saat ini arus dari VCC akan aktif, maka arus akan mengalir ke relay, mengakibatkan relaynya switch bergeser ke kiri. Ketika sensornya 0 ini gas tidak ada, maka ketika gas sensornya ini berlogika 1 atau mendeteksinya ada gas, maka arus dari VCC akan mengalir menuju relay, mengakibatkan relay akan bergeser atau switch ke kanan, mengakibatkan motor membuka ventilasinya ini akan aktif, maka ventilasi akan terbuka. Jadi tadi ketika gas sensornya ini berlogika 0 atau tidak mendeteksi adanya gas, maka relay dari switchnya ini akan bergeser ke kiri, mengakibatkan motor menutup ventilasinya ini akan aktif. Jadi ventilasinya akan tertutup ketika tidak adanya gas. Lalu yang kedua ada flame sensor, fungsinya kan untuk mendeteksinya api. Jadi ketika seseorang itu merokok dan flame sensornya ini ketika seseorang merokok dan puntung atau apinya itu jatuh ke lantai, maka flame sensor ini akan mendeteksi adanya api, dan flame sensor berlogika 1, sehingga flame sensor mengeluarkan output tegangan sebesar 5 volt menuju resistor 19, diumpankan ke op-amp dan diumpankan lagi ke resistor 13. Di sini kita menggunakan prinsip buffer, yaitu V output dan dibagi dengan V in-nya itu sama dengan 1. V input adalah tegangan di antara resistor 19 dan op-amp, sedangkan V output-nya adalah tegangan di antara resistor 13 dengan output dari op-amp. Lalu dari resistor 13 ini akan diumpankan menuju kaki base transistor
dengan kita menggunakan prinsip fixed bias, kaki emitternya ini akan menuju ke ground, sedangkan kaki kolektornya ini akan diumpankan menuju dioda dan relay. Akibatkan arus dari VCC ini akan aktif mengalir menuju resistor 12 dan ke relay, sehingga relaynya ini akan mengakibatkan switch ini bergeser ke kanan. Setelah ini akan mengakibatkan juga lampu LED akan berwarna merah, dan speaker dan motor fire sprinkler akan aktif. Motor fire sprinkler ini berguna untuk memadamkan api ketika terjadinya kebakaran. Lalu ketika flame sensor ini berlogika 0 atau tidak adanya api, maka arus dari VCC-nya ini akan mengalir menuju ke relay, maka relay akan mengakibatkan switch-nya bergeser ke kiri, sehingga juga mengakibatkan lampu LED-nya ini berwarna biru. Sedangkan baiklah, itu tentang sensor api. Lalu yang ketiga ada vibration sensor. Di sini vibration sensor, ketika seseorang melangkah mendekati pintu, maka akan adanya getaran. Ketika sudah dekat, maka getarannya ini, vibration sensor ini akan mendeteksi getaran dari langkah seseorang yang mendekati pintu. Maka vibration sensor akan berlogika 1 dengan sehingga mengakibatkan mengeluarkan output dengan tegangan sebesar 5 volt menuju ke resistor 1, diparalelkan dengan resistor 8 menuju diumpankan ke kaki bias MOSFET, dengan kaki emitternya ini akan menuju ke ground, sedangkan kaki kolektornya ini akan diumpankan ke dioda dan relay, mengakibatkan arus dari DC-nya ini akan mengalir ke resistor 9 dan diumpankan ke relay, mengakibatkan relay akan aktif dan switch akan bergeser ke kiri, sehingga motor akan membuka pintu. Pintu ini akan aktif sehingga pintu akan terbuka. Sedangkan ketika vibration sensornya ini tidak mendeteksi adanya getaran atau tidak adanya langkah seseorang mendekati pintu, maka vibration sensor akan berlogika 0. Maka switch akan bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Maka motor menutup pintunya ini akan aktif dan pintu akan tertutup. Lalu yang keempat ada touch sensor. Touch sensornya ini adalah sensor yang akan dihubungkan dengan tombol, juga dihubungkan kepada buzzer. Jadi ketika seseorang itu memencet tombol, touch sensor akan mendeteksi adanya sentuhan. Maka touch sensor akan berlogika 1 mengeluarkan output dengan tegangan sebesar 5 volt menuju ke OM non-inverting, dan outputnya itu akan diumpankan ke RF, RI, dan ke RF, lalu ke RI, dan menuju ke ground. Lalu outputnya ini juga akan diumpankan ke menuju resistor 7. Dari resistor 7 ini akan diumpankan ke transistor dengan prinsip voltage divider, di mana kita memiliki 2 resistor sebelum kaki busnya ini. Lalu dari kaki emitternya ini akan menuju ke ground, sedangkan kaki kolektornya ini akan diumpankan ke relay dan dioda, mengakibatkan arus dari VCC ini akan aktif mengalir ke resistor 11 dan diumpankan ke relay, mengakibatkan relay akan switch ke kiri, dan motor akan membuka pintu. Sebelumnya ketika touch sensornya ini akan aktif, tentu vibration sensor juga akan aktif karena adanya langkah seseorang yang mendekati pintu ketika akan menekan tombol. Jadi setelah menekannya tombol, setelah mendeteksi adanya sentuhan dari ketika menekan tombol, maka motor membuka pintu ini akan aktif, maka pintu akan terbuka. Jadi ketika seseorang tidak menekan tombol dan adanya orang di dekat pintu itu, maka touch sensor akan berlogika 0. Maka
motor membuka pintunya ini akan mati. Ketika motor menutup pintu, tidak adanya sentuhan dan tidak adanya orang, maka vibration sensor pun juga berlogika 0. Maka motor membuka pintu akan mati, sedangkan motor menutup pintu akan aktif, sehingga pintu akan tertutup kembali. Lalu yang kelima ada sensor analog, yaitu sensor fototransistor atau sensor UV. Sensor ini ketika adanya pada siang hari, maka hambatan pada potensiometernya ini akan rendah, sedangkan arus akan mengalir menuju ke kaki positif dari OM dan terjadinya perbedaan tegangan dengan kaki negatif OM, dan outputnya ini akan diumpankan menuju resistor 2. Di sini OM kita menggunakan OM detektor inverting. Setelah dari resistor 2 ini akan diumpankan lagi menuju MOSFET dengan prinsipnya itu self bias. Nah, di sini ketika pada siang hari, maka setelah dari self bias ini akan diumpankan lagi menuju dioda dan relay. Maka arus akan mengalir menuju resistor 16, maka akan mengakibatkan relay dari ini akan switch ke kiri, mengakibatkan lampu ruangan ini akan mati. Dan ketika pada malam hari, maka hambatannya itu akan tinggi pada potensiometer, dan ketika itu maka relaynya ini akan bergeser atau switch bergeser ke kanan, mengakibatkan lampu ruangan otomatisnya ini akan hidup. Jadi pada malam hari itu atau hambatan pada sensor UV ini akan hambatannya itu tinggi, mengakibatkan relay switch ke kanan, mengakibatkan lampu ruangan otomatisnya ini akan hidup. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang prinsip kerja dari aplikasi ruang khusus merokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.